Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Indragiri, Ketua Yayasan Tasik Gemilan dan jajaran, LL Dikti yang diwakili oleh Bapak Bagian SDM, tamu undangan yang kebetulan hadir hari ini, Bapak PJ Bupati Indragiri Hilir. Terima kasih Bapak kehadirannya. Dan para tamu undangan yang berkesempatan hadir pada hari ini, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah mengenai disertasi saya yang kebetulan saya meneliti tentang perairan, tentang laut. Berbicara tentang laut adalah membicarakan diri kita sendiri. Karena sebagian besar wilayah negara kita terdiri dari laut, begitupun dengan Kabupaten Indragiri Hilir, 38% merupakan daerah laut, dan kita termasuk wilayah pesisir yang ada di Provinsi Riau. Negara kita merupakan negara kepulauan, di mana hak-haknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga diakui secara internasional oleh United Nations Convention Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut Internasional yang ketiga tahun 1982. Perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara kepulauan merupakan perjuangan yang panjang. Tentu tugas kita hari ini adalah bagaimana kita menjaga perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, oleh para founding father kita, menjadi sebuah negara kepulauan dan diakui oleh dunia internasional. Wilayah laut Indonesia termasuk wilayah zona ekonomi eksklusif yang terbesar di dunia. Zona ekonomi eksklusif itu menghasilkan kekayaan alam yang terdiri dari sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Namun, hak-hak yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tadi mulai tercederai karena adanya gangguan dari negara-negara tetangga, baik yang berada di kawasan ASEAN maupun yang berada di luar ASEAN. Kawasan ASEAN yang menjadi ancaman bagi negara kita ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam, ada Brunei Darussalam, dan Filipina. Itu merupakan negara yang juga memiliki laut. Yang jauh di sana ada negara yang saat ini juga sedang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup maupun kekuatan militer yang cukup, yaitu Cina. Jadi saat ini Indonesia sedang mendapatkan ancaman dari Cina, khususnya untuk kawasan laut yang berada di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, hak Indonesia dalam menikmati kekayaan alam itu mendapatkan ketenangan ya, karena tidak terlalu banyak ancaman. Namun, dengan kekuatan yang saat ini dimiliki oleh Cina, Cina berani mengotak-atik ataupun mengganggu semua perjanjian yang sudah pernah dibuat oleh Indonesia terkait dengan batas-batas laut maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia sudah mulai berani melakukan tindakan-tindakan yang tegas atas tindakan agresif dari Coast Guard atau penjaga pantai Cina di kawasan Laut Cina Selatan, namun ternyata apa yang kita lakukan selama ini belum membuahkan hasil. Cina masih saja eksis dengan mendatangkan kapal-kapal nelayan mereka, dan itu mendapatkan pengawalan ya secara resmi dari pemerintahan mereka. Ini tentu akan mengganggu kedaulatan kita di laut, begitupun dengan hak-hak berdaulat kita yang ada di laut. Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengamankan wilayah lautnya? Salah satu cara adalah dengan mengembangkan sistem zonasi laut. Jadi nelayan-nelayan yang ada di pulau-pulau lain atau di provinsi lain itu didatangkan ke Natuna, sehingga menghadirkan nelayan ke Laut Natuna itu diharapkan bisa menggali potensi sumber daya alam laut yang ada di Natuna.
Selain itu juga meningkatkan sistem keamanan dan pertahanan dengan menambah armada-armada angkatan laut kita maupun memperkuat sistem hukum terkait dengan Badan Keamanan Laut. Kemudian selain itu Indonesia juga melakukan sinergisitas antar lembaga-lembaga yang ada di perairan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih antar lembaga dan diharapkan adanya optimalisasi dalam peningkatan sistem pertahanan keamanan yang ada di laut. Lalu bagaimana dengan kita di Kabupaten Indragiri Hilir? Ternyata Kabupaten Indragiri Hilir 7.358 km persegi merupakan wilayah perairan. Potensi perairan di wilayah laut kita yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, jika kita maksimalkan dengan baik, insya Allah akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Selama ini pemerintah kita hanya fokus pada sektor pertanian, tapi sebenarnya sektor kelautan dan perikanan ketika dikembangkan dengan baik dan dikelola dengan baik dengan sistem tata kelola yang terintegrasi, evaluasi yang menyeluruh dan berkesinambungan, insya Allah sektor perikanan juga bisa kita jadikan menjadi sektor utama di bidang perikanan di kabupaten kita, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian adapun strategi lain yang pernah dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan wilayah laut khususnya yang berada di kabupaten atau di Laut Natuna adalah dengan membangun sentra kelautan dan perikanan, ya, atau yang disebut dengan SKPT. Kemudian mempertegas posisi Indonesia dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Indonesia berada di posisi mana? Selama ini Indonesia mengambil posisi netral, karena memang Indonesia tidak terusik dengan keberadaan kapal-kapal asing yang ada di sekitar perairan Natuna. Namun saat ini yang diperlukan adalah mempertegas posisi. Apakah kita dengan adanya agresivitas Cina di Laut Cina Selatan ataupun Laut Natuna Utara itu, kita masih berada di posisi netral, atau kita akan menunjukkan bahwasanya kita tidak lagi berada di posisi netral, tapi kita berada di posisi sudah membela diri atau self defense di dalam hukum internasional. Caranya adalah dengan mempertegas posisi itu, Indonesia bisa membawa penyelesaiannya ini melalui jalur hukum, ya, jalur yang tersedia di dalam hukum internasional. Apakah akan memilih mahkamah internasional ataupun akan memilih permanent court arbitration ataupun lembaga arbitrase yang tersedia mekanismenya berdasarkan mahkamah statuta mahkamah internasional. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan peningkatan kerjasama untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah laut. Jadi kerjasama ini bisa saja di bidang teknologi maupun sumber daya manusia. Dengan siapa? Dengan negara-negara yang juga merupakan negara kepulauan tentunya. Kemudian yang ketujuh, peningkatan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua sistem pengelolaan laut, baik dari segi law enforcement ataupun penegakan hukum, tata kelola maupun pertahanan keamanan. Itu beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengamankan wilayah lautnya. Kemudian ternyata Indonesia memiliki potensi kelautan yang cukup tinggi kalau ini memang dimanfaatkan dengan baik. Ada sekitar 30 triliun USD dolar dalam setahun kita mengalami kerugian akibat adanya penangkapan ikan secara ilegal atau yang kita kenal dengan nama illegal fishing, ataupun penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan, unregulated fishing, ataupun penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau unreported fishing. Jadi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun nelayan-nelayan asing itu dapat dicegah dengan 7 langkah yang tadi saya sampaikan. Akhirnya Indonesia mesti memanfaatkan, mengelola dan menjaga sumber daya alam lautnya yang melimpah ini untuk kemakmuran bangsa. Diperlukan adanya kebijakan
yang mencakup berbagai sektor dan saling mendukung serta berkelanjutan. Posisi strategis Indonesia hendaknya juga menjadi faktor pendukung agar terciptanya keamanan di kawasan maupun di tingkat internasional. Pemanfaatan sumber daya alam laut di zona ekonomi eksklusif tidak hanya untuk saat ini saja, namun juga dapat dinikmati secara berkesinambungan untuk masa depan dan sebagai cadangan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Demikianlah orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Memang waktu yang membatasi kita. Terima kasih saya ucapkan kepada para audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.